kegiatan hari ini? Bisa dijelaskan nggak? Oh, kegiatan hari ini gua ada rencana ada stadium reborn ya. Jadi stadium reborn itu stadium lahir kembali di penggabungan antara aset kripto sama apa real life application. Tapi nanti itu ada eventnya, atau bukan event sih, launchingnya di bulan Januari. Nah, acara sekarang ini adalah Road to Stadium Reborn. Jadi untuk menuju ke launching ini ya kira-kira soft launching lah, bisa dibilang. Nah, ini acaranya adalah Road to Stadium Reborn. Kalau sore kemana aja tuh? Ya. Road to-nya kemana aja? Road to ini soft launchingnya nanti di bulan Januari. Launchingnya Stadium Reborn ini, gitu. Maksudnya ada roadshow. Kalau untuk roadshow nanti itu kan program kita selanjutnya ada reparty, ada program-program yang lain. Kak Bobi, berarti dengan kata lain Stadium Reborn ini bukan stadium yang lahir kembali dengan tempatnya yang seperti dulu gitu ya? Bukan. Jadi ini Stadium Reborn ini mempergunakan aset kripto yang jadi sebenarnya sih kalau Stadium Reborn-nya itu bukan artian, sebenarnya ada dua misleading sih di sini sih. Okay. Bukan artinya stadium buka kembali atau gimana, bukan. Dan bukan juga, ada juga misalnya koin namanya Stadium itu dia bikin versi 2-nya atau anakannya, bukan. Jadi Reborn ini dalam artian tuh lahir kembali, kita pengen bangun kembali hype-nya yang pernah ada di Stadium yang terkenal itu, kita pengen bangun kembali nih hype-nya. Makanya kita bilang Stadium Reborn, dalam tanda kutip Stadium Reborn. Artinya lahir kembali dalam bentuk crypto aset. Sekali lagi crypto aset bukan cryptocurrency ya. Cryptocurrency kan dia kan jadi outlier, tapi ini crypto aset gitu. Tujuannya sendiri apa sih? Tujuannya kita pengen blending sih, pengen gabungin teknologi blockchain sama real life use case application. Jadi gimana blockchain ini kita sinergikan sama kehidupannya gitu sih. Mungkin ada bedanya nggak sih dari stadium yang sebelumnya sama yang sekarang gitu? Seperti apa? yang seperti dibilang Pak Ben ini, bukan stadium akan buka lagi klubnya, tapi itu tadi hype-nya diambil, hype-nya digabungkan sama ikoniknya juga. DJ Bobby ini sebagai icon kan, sebagai legenda dari stadium nih, muncul lagi nih setelah sekian lama nggak muncul, tiba-tiba muncul dalam bentuk crypto aset atau Stadium Reborn token. Nah, itu yang kita bilang reborn-nya tuh seperti itu sih. Jadi kata lain targetnya adalah targetnya adalah fans-fansnya DJ Bobby dan fans-fansnya Stadium zaman dari dulu sampai sekarang, mungkin itu targetnya gitu. Ya, itu salah satu target utamanya, tapi kita lebih aimingnya ke global sih. Karena kalau lihat dari use case projectnya kan kita ada dua bisnis konsep model ya. Yang pertama itu di live use case application, itu yang kehidupan nyata. Ada juga yang use case-nya di bidang crypto aset atau kita bilang crypto asset use case. Nah, jadi yang pertama dulu yang di live application itu ada 3. Kita ada Rave Party Event Cleaning Indonesia yang pertama, yang kedua itu ada tourism, yang ketiga ada charity. Kalau yang dari segi crypto asset use case itu ada DJ NFT marketplace. Dimana penjelasan yang pertama dulu, kalau untuk yang real life application ini menarik sih, karena kita pengen blending gimana cara kita Rave Party event, kita support DJ lokal dulu, dan juga kita blending dengan tourism, pariwisata Indonesia, karena seperti kita tahu pariwisata Indonesia lagi turun banget. Jadi di sini kita pengen ajak wisatawan lokal, wisatawan dari mancanegara untuk ikut andil partisipasi dari ikut Stadium Reborn Token supaya pariwisata juga meningkat. DJ lokal juga kita support gitu. Pasti ada tantangannya nih. Tantangannya mungkin seperti apa? Tantangannya pasti ini ya, kalau misalnya di pandemi sekarang ya. Iya, di pandemi ini mungkin kan terbatas. Ya mudah-mudahan ke depannya pandemi pun selesai. Dan tidak menutup kemungkinan dengan proyek kita ke depan, reparty apa, semuanya event apalah, kita mudah-mudahan berhasil dan maju, amin. Kita bisa buka kembali itu stadium. Amin.
Tobi, Ya. tapi bisa dibilang ini buat istilahnya gebrakan nggak sih? DJ kan kemarin-kemarin kan lesu banget nih. Ya. Nah bisa bilang event ini jadi gebrakan, ayo dong bangkit lagi DJ gitu nggak sih? Justru ini iya betul, untuk membangkitkan DJ kita yang di masa pandemi ini juga lesu, dan kita akan membantu DJ lokal kita dengan event-event ini, atau nanti mungkin di NFT atau apa nanti ke depan di project kita. NFT bakal jadi gebrakan sih, NFT marketplace. Karena di NFT marketplace itu kan kita fokusnya di dunia per-DJ-an aja. Jadi kita nggak terlalu meluas, kita fokusnya dunia per-DJ-an. Jadi di DJ NFT marketplace ini banyak karya yang bisa dipublish. Itu kayak gambar atau gambar bergerak atau GIF atau kayak video atau tanda tangan dari para DJ lokal, dari DJ luar negeri mungkin kita kolaborasi. Bisa juga contohnya seperti kayak ada sample beat music, mereka bisa publish di situ, dan baik lagi nilai tukarnya adalah Stadium Reborn token. Jadi kita juga lebih keren lagi, kita ada kolaborasi juga sih sama banyak DJ lokal, dan nggak menutup kemungkinan juga kita kolaborasi sama DJ luar. Itu sih yang bikin gebrakan ini. Tapi ini aku agak penasaran. Ini kan Stadium Reborn token ini sendiri kan akan dibuka untuk masyarakat luas begitu ya. Nah, manfaat yang akan didapat oleh masyarakat yang ikutan ini seperti apa sih? Ini boleh saya jelasin ya? Ya. Jadi untuk benefitnya sendiri sih kita menggunakan tier system atau tier membership sih. Karena kan sini kan kita baik lagi masih crypto aset ya. Jadi menggunakan tier membership. Jadi cukup pembeli itu hold atau punya token dalam senilai berapa dolar, mereka bisa mendapatkan beberapa benefit. Contohnya kita membagi 4 tier system. Itu pertama ada yang bronze, ada silver, ada gold, ada platinum. Jadi untuk yang contohnya nih, untuk yang bronze, kamu cuma perlu hold token senilai dengan 150 dolar. Itu dapat fiturnya, itu keuntungannya kamu bisa mendapatkan early access untuk buy rave party event ticket. Terus kalau yang silver ada tingkatan di atasnya lagi, cukup perlu hold token setara dengan 300 dolar. Nah itu dapat fiturnya itu pembeli bisa early access buat beli tiketnya, dan juga bisa reserve buat table atau seat. Yang ketiga ada tier atas lagi gold, itu harus hold sekitar tokennya jumlahnya senilai dengan 600 dolar. Nah ini cukup menarik karena banyak banget ditawarkan di paket yang gold ini atau membership yang gold. Itu pertama itu bisa dapat early access, yang kedua dapat VIP reservation, ada hotel package, ada travel package, ada drink package. Nah tapi yang lebih hebat lagi di tier paling atasnya, tier platinum. Jadi di tier platinum ini holder atau yang pembeli koin ini cukup punya atau hold token senilai dengan 1000 dolar, tapi benefitnya banyak banget. Karena dari semua paket yang tadi mereka dapat diskon yang lebih besar, bahkan lumayan besar banget. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka dapat privilege lagi ketika mereka datang ke klub atau bar favorit mereka yang sudah berkolaborasi dengan kita, itu mereka dapat diskon. Jadi kita pengen gabungin sih dari crypto aset bisa jadi use case juga. Jadi orang beli ada alasannya gitu. Ada Dengan kata lain, selain klien ini pembeli juga mendapatkan benefitnya, di satu sisi lain dengan bergabungnya para pembeli ini bisa dengan kata lain urungan gitu ya, bikin event untuk mereka sendiri begitu Pak. bikin Patungan maksudnya untuk bikin event-event selanjutnya, karena kan sudah harus bayar sebelumnya. Begitu nggak sih? Saya nangkapnya kayak ya, jadi kayak yang mau gabung itu harus kan deposit dulu begitu ya. Untuk event selanjutnya jadi kayak mereka ini patungan dulu untuk bikin Oh event. iya, sih. Jadi kayak emang, gitu nggak sih kurang iya, lebih? jadi kayak misalnya mereka harus hold token dulu, Iya, mereka harus iya. nabung dulu. Iya. Sebenarnya kita ini sih kan kalau kita di crypto aset ini ya, kita satu pembeli itu kan ada kontrak addressnya atau alamatnya. Jadi kita hitungnya per alamat. Kalau yang beli satu alamat berarti satu orang gitu. Jadi emang ini cukup menarik sih karena pasti di live event party pertama saya meledak nih. Pasti di next yang kedua orang udah ibaratnya dalam tanda kutip nabung untuk supaya dapat kesempatan lah beli tiketnya, kemarin nggak dapet gitu. Jadi itu sih emang ininya. Apalagi nggak cuma lokal aja ini, karena saya sebagai Hendy sebagai developer juga aiming global marketing lineup gitu sih. Kalau Bobi juga akan main di NFT berarti. Pasti Pasti. semua DJ pun nanti kita akan ambil ditarik ke NFT. Dan untuk mengangkat DJ lokal kita itu kan ya itu dari event-eventnya kita ajak lokal DJ yang berpotensi, meskipun yang nggak berpotensi mungkin kita akan
bangun, kita kolaborasi. Tadi juga kayak elemen visual, audio, dan itu akan diterapkan juga begitu Kak Bobi, dan akan Kak Bobi kan selama kurang lebih 20 tahun ini ya sangat setia dengan progressive house-nya. Ya. Melihat tantangan yang sekarang, akankah tergoda selingkuh mungkin electro house begitu nanti di anak? Kalau untuk musik sih sebenarnya semua global ya, apapun itu musiknya ya nggak ada yang jelek bagus ya lah ya. Tapi untuk bagi saya dari dulu basicsnya progresif, yaitu terus digabungkan dengan visual, lighting, ya, emang itu udah jadi karakter saya. Nah mungkin nanti saya pun akan berbagi sama rekan-rekan DJ lain, mungkin akan berbagi ilmunya, ini seperti apa gitu. Oke, Kak Bobi, ini event terbesar kali selama pandemi. Sebenarnya sih enggak juga, banyak yang lebih besar, cuman ini kita bangun supaya lebih besar lagi. Terakhir Kak Bobi, ada plus minusnya nggak sih di masa pandemi ini buat para DJ? Tentu saja banyak plusnya, banyak minusnya. Untuk minusnya mungkin kita lebih mendahulukan prokes, kita pengunjung pun dikurangin ya. Kelebihannya ya bukan mungkin ya, kita tetap harus eksis meskipun di pandemi ini. Oke, kalau Punten.